Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan STS Nyontok, semoga pelatihan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga dokter, mudah-mudahan pelatihan ini jangan sampai satu kali ini aja dok. Kami juga minta arahannya dan bimbingannya supaya nanti kawan-kawan kami yang lain bisa melaksanakan pelatihan ini. Demikianlah kata kami, mudah-mudahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Reza. Selamat pagi Bapak-bapak, ibunya cuma 3 Bapak-bapak semua. Baik, selamat datang di Rumah Kebun, selamat datang di pelatihan First Training. Bersyukur kepada Tuhan kita hari ini diberikan cuaca yang sejuk ya, panas enggak, hujan juga enggak. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada hari ini di sini. Tujuannya sebenarnya untuk salah satu dari rangkaian kegiatan HSSC ya, dari K3. Kayaknya mentok yang PTK mentok kan belum pernah ya Pak yang pelatihan seperti ini. Jadi apalagi tempat kerjanya resiko tinggi semua ya Pak. Bahwa harus ditata dengan sehingga kita ada perlu untuk kita buatkan teknik untuk penanggulangan atau pertolongan pertama pada kasus yang mungkin nanti kita akan bertemu amit-amit sih Pak ya, mudah-mudahan tidak, tapi ketika ketemu kita tidak lagi kaget dan bisa memberikan pertolongan yang optimal kepada yang terjadi ini. Kemudian nanti kita akan jadwalkan untuk kita ya, karena kayaknya belum semua anggota ya Pak ya yang datang pada hari ini karena mungkin makasih. ada yang lagi on board, ada yang lagi off ya Pak ya. Jadi kita mungkin buat beberapa sesi. Kemudian juga kenapa kita pilih sebenarnya banyak yang bisa kita buat foto, bukan hanya terkait pertolongan pertama pada emergency, tapi nanti next mungkin kalau lihat dari daily check up foto-foto mungkin tensinya agak tinggi. Mungkin next nanti kalau sudah sesi emergency ini selesai kita bisa mengundang misalnya dokter spesialis penyakit dalam untuk memberikan materi terkait misalnya bagaimana cara kita perpanjang waktu supaya nanti kita bisa sama-sama dengarkan dari narasumber kami ini loh kan luar mantap Pak. Dan Dr. Andre ini sudah sangat berpengalaman sekali dalam keenergian. Jadi mungkin makanya nanti ada teman-teman lain, Bapak bisa berpraktek sama-sama ketika misalnya ada dapat asisten. Begitu saja mungkin dari saya. Selamat mengikuti pelatihan First Training ini. Selamat pagi. Saya serahkan ke terima kasih kepada Dr. Yonita atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke acara kita selanjutnya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak
selanjutnya kita akan mendengarkan dan belajar bersama terkait spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dan lulus tahun 2021. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di PT Bakti Timah Medica Pangkal Pinang. Kepada Dr. Andre kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya. Seperti kata dokter kita, cuacanya mendukung sekali ya dok. Mendukung untuk sebenarnya ini bukan belajar ya, ini refreshing. Saya yakin kayak teman-teman di sini di Pertamina pun saya pikir ini kelihatannya rutin ya Pak. Training-training semacam ini sebenarnya ya memang ideal kita ulang-ulang. Kalau istilah kita tuh refreshing. Bahkan kalau kami di kedokteran pun setelah kita punya sertifikat ya dok untuk ATLS atau ACLS itu tetap harus di refresh gitu, tetap harus beberapa tahun sekali tetap kita refresh. Nah ini saya cerita kemarin sama Dr. Jovita juga apa ya dok kira-kira yang mungkin akan kejadian-kejadian emergensi yang paling sering terjadi. Ini juga saya butuh itu dari teman-teman. Nanti kita diskusi sama-sama. Jujur waktu saat pertama kali sama Dr. Jovita dok ada waktu juga untuk kita talk masalah first aid. Teman-teman dari Pertamina, saya tuh punya keterikatan yang kuat gitu sama Pertamina. Dulu di Palembang 2019 kalau nggak salah kita pernah memecahkan rekor muri untuk bantuan hidup dasar terbanyak seluruh Indonesia, 1.818 peserta. Salah satu sponsor kami itu SKMigas. Ya, SKMigas dan Pertamina yang agak jor-joran dok bantuin kita pada saat itu. Jadi saya utang budi bang, kita pernah dibeliin 100 mannequin set dari Lerdal, dari Jerman. Pertamina yang bayarin bang. Utang dari Pertamina bang. Jadi saat saya bilangin diminta untuk ini saya nggak ada keraguan akan bilang iya. Karena apalagi ini tujuan kita adalah ya untuk ini ya, untuk ikhtiar sama-sama belajar update terus tentang materi tentang medical first aid. Oke, ini CV saya, ya saya di Palembang. Sebelumnya mulai 2021 saya mulai awal tahun saya mulai bantu di sini di PT Bakti Medica. Jadi partner Dr. Jovita dan saya juga rutin ke Muntok. Apa yang saya bisa bantu saya bantu gitu Pak di situ. Mudah-mudahan nanti nggak sering-sering ketemu teman-teman di kamar operasi ya. Karena saya banyak di kamar operasi. Tapi prinsipnya keadaan emergensi itu bisa terjadi kapan saja. Nah, kenapa kita harus paham basicnya, kemudian kita harus tahu harus apa. Oleh karena itulah materi-materi ini sering sekali diselenggarakan ya, bahkan di level sekolah dan di level korporat. Kasus-kasus yang paling sering ya biasanya pingsan, kemudian henti jantung, kejang, tersedak, luka bakar, bleeding atau pendarahan, kemudian patah tulang kalau trauma, hipotermia, sama atau penyakit-penyakit khusus. Karena pekerja kita karena range-nya kan lumayan lebar, mulai dari umur 20-an sampai kadang-kadang masih umur 40, 50 kita pastikan gitu, kita punya gitu pada pekerja-pekerja kita. Jadi misalnya pasien yang sudah dipasang cincin, nah ini akan jadi perhatian khusus. Ketika dia pingsan kita nggak akan pusing lagi karena kita tahu harus apa. Saya dulu batas. Ini masalah hidup kayaknya. Saya mohon maaf. Oke, kemudian kalau hipoglikemi itu adalah kadar gula di dalam darah. Nah ini sering nih, biasanya anak-anak SD nggak sarapan, upacara bendera, kolaps. Jadi biasanya hipoglikemi. Karena kalau anak-anak atau geriatri usia lanjut atau masih muda tapi sudah mulai lanjut, ini biasanya kontrol gulanya nggak terlalu bagus. Boleh dikasih panggilan, ditepok-tepok tuh rangsangan taktil, rangsangan suara. Kalau dia masih nggak respon, kita konfirmasi, kita cubit dikit ya, kupingnya boleh. Ya, atau jidatnya bu, bangun bu, gitu ya. Atau dadanya ya, kalau laki kita pencet dadanya. Kita goyang-goyang, karena kadang-kadang kalau udah terlalu lemes, dikasih rasa nyeri baru bangun. Kalau
Biasanya kalau ibu-ibu otomatis dia ngeluarin pressure biasanya, boleh. Karena itu rangsang juga ya, stimulasi juga. Nah, kalau dia respon, berarti bukan di jantung. Kalau dia bangun. Kalau dia nggak respon, biasanya pasien nggak nafas, ya, nggak nafas, nggak gerak dadanya, langsung kita raba nadi. Kita konfirmasi ini, kita udah berpikir bahwa kalau dia nggak respon, oh artinya ini jangan-jangan ini henti jantung nih. Ya, kita tuh curiga aja kerjanya gitu ya. Kita overestimate dulu. Kita pasti dulu pasiennya apakah dia henti jantung atau bukan. Caranya ya kita raba nadinya ya. Yang paling gampang itu bisa di sini. Di nadi radialis namanya, di tangan. Itu ini kan susah. Nggak semua orang akan ketemu karena dia lebih kecil daripada nadi yang di sini. Nadi di sini lebih kencang rasanya biasanya, lebih kuat. Oke, kita raba jantungnya dulu dari tengah. Nanti kita geser ke kanan atau geser ke kiri. Nggak jauh, 2 cm 3 cm itu akan teraba nadinya. Nah, kalau teraba nadi, artinya jantungnya masih berdenyut. Kalau 10 detik, biasanya kita ragu nih, ada nggak ya? Gitu. Panggil teman nggak apa-apa, ya. Kok nggak ada nadinya ya, langsung temennya langsung periksa juga. Jadi dalam 10 detik, nggak boleh terlalu lama, kita harus sudah memutuskan bahwa ini pasien ini henti jantung atau bukan. Kalau dia henti jantung, langsung kita ambil posisi. Posisinya adalah di sebelah pasien, ya. Kaki kita di sejajar bahu. Yang tempat kita untuk menumpukan tangan kita untuk pijat itu adalah di sternum, itu namanya tulang dada. Kalau ayam itu yang tulang tengah ya. Cuma kalau manusia kira-kira di setinggi putih. Ya, kalau perempuan ya kira-kira aja. Ya, kira-kira kita raba daerah yang keras. Ya, karena jantung itu di sebelah kiri. Tapi nggak boleh kita pencet di kiri, tapi kita pencet di sini. Karena kalau di kanan nanti postenya, rusuknya bisa patah. Kalau di sini memang sudah diciptakan dia kayak spring gitu, ya. Bisa kayak spring ya, kayak per, bisa kembali lagi. Ya. Jadi aman mudah-mudahan. Kita begini boleh, ya. Tangan dominan, kalau kita tangan kanan atau kalau kiri berarti di bawah. Kalau dominan berarti kanannya dominan, kanannya di bawah. Kemudian kita kompresi, ya. Berapa kali? Biasanya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat nggak cukup. Kalau terlalu cepat, jantungnya baru kempes sebentar, belum terisi darah lagi, tapi udah dipencet lagi, jadi pompanya nggak bagus. Jadi kita beri kesempatan jantungnya untuk mengisi darah dulu dalam jantungnya. Kita pencet 100 sampai 120 kali dalam semenit. Kalau kita yang ngerjain, kita bisa hitung. Kalau orang lain yang ngerjain, kita perhatiin. Kita ingetin, Pak terlalu cepat nih kayaknya. Ya, Pak lebih lambat lagi Pak kurang cepat gitu. Nah jadi kita mengingatkan yang memberi RJP untuk lebih ini, karena biasanya dipengaruhi adrenalin biasanya kalau pada saat kita kompresi, ya. Atau kalau udah kecapean, mulai jelek nih, kalau dia udah mulai terlalu lambat nih, dia udah nggak tenaga ya, kita siapin untuk orang lain yang mengganti. Kemudian itu tadi kecepatannya, kemudian kedalamannya, nggak boleh terlalu dalam dan nggak boleh terlalu kurang dalam gitu ya. Jadi kedalamannya 5 cm kira-kira ya. Gitu. Hati-hati kalau pasiennya tua. Kalau tua, perempuan, keropos biasanya patah tulangnya. Jadi gimana kalau tulangnya keropos gimana? Karena kalau nggak tertolong pasien ini mati, ya mending dia patah tulang. Kalau tulang ya gampang, nanti bisa diperbaiki tulang. Yang penting dia survive dulu. Yang penting life saving dulu. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk apa-apa kalau krak karena memang secara legal halal kok ya, walaupun patah tulang nggak apa-apa. Oke, jadi stop patah tulang nggak boleh ya, nggak boleh di stop. Jadi yang ketiga adalah minimal instruksi. Kalau lagi RJP nggak boleh di stop terus aja ya. Kalau udah lelah, yang pemberi bantuan harus kasih tahu siap-siap gantiin. Biasanya 2 siklus, 3 siklus sudah nggak kuat ya. Jadi harus ada orang yang sudah mempersiapkan, walaupun dia security, sampang yang kita lihat badannya gede, itu pasti capek ya. Biar nggak capek, posisinya adalah ini ya, kakinya di sini pakai kuda-kuda, terus kita dorong itu pakai berat badan ya. Jadi jangan pakai bahu, tapi pakai berat badan. Kemudian nggak perlu instruksi. Yang keempat, udah ya itu ya, high quality CPR ya dok, kecepatannya, kedalamannya, terus nggak perlu instruksi, sama pada saat kita pencet
Jangan dia belum kembali dan dadanya udah kita pencet lagi ya. Jadi kita recoil sempurna. Kembalikan dulu jantungnya ke posisi awal, jantungnya ngembang, berisi darah lagi, kemudian baru kita kompres. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mau kita harus artinya jantungnya nggak kembali. Kita sudah maksimal. Tolong kita bisa konfirmasi nanti kematian. Pokoknya pasiennya meninggal. Kalaupun memang di rumah sakit kadang-kadang mati-matian, jadi kita pakai obat-obatan, kita pakai adrenalin biasanya. Ya. Itu pun chance-nya kecil. Kalau sudah, jadi kalau ditanya udah berapa waktu ditolong, udah 10 menit tuh, kayaknya nggak akan kembali. Kalau memang dia masih bagus, kita dengarkan dari narasumber kita pada hari ini dapat sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat berguna untuk kita ke depannya. Amin. Buah nanas, buah Asik. dicampur gula enak sekali. Asik. Cukup sekian acara hari ini. Semoga kita bertemu di kemudian hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, mungkin bisa kita tutup kursinya. Sama. banyak kan tenggelam, hipoksia, ya, kurang oksigen, masalah jantung, ya, atau dia panasan atau dehidrasi macam-macam. Ya. Yang penting adalah kita evaluasi respon nggak pasiennya. Kalau dia ada respon, tadi bagus-bagus saja. Jadi kalau dia nggak respon, kita konfirmasi jantungnya, berhenti nggak jantungnya. Tadi cek nadinya. Kalau nadinya nggak ada, nggak usah lama-lama langsung RCT. Terserah dia mau tenggelam, ya, mau jatuh, ya, mau kecelakaan motor, ya, trauma atau tidak ada apa-apa, tiba-tiba pingsan, nggak sadar, nggak ada nadi, RCT. Nanti saya selipit tadi ada masalah tenggelam. Oke, kita lanjut ke kecang dulu ya. Cek respon ya. Panggil namanya, kalau nggak respon namanya kita cubit dulu ya. Kita kasih pangsa respon nyeri ya. Boleh kita jatuhin kita cubit atau kita cubit dikit atau kita dadanya kita toyor dikit ya. Kasih nggak respon, kita jangan lupa tahap berikutnya dan call dulu. Iya. Panggilan Tuhan, tolong ada pasien dan dalam. Yang kuat ya Bu. Iya. Kasih rasa nyeri. Iya. Nah, kami berdua nih cerita yang nolong ya. Apa afirmasi nadinya? Boleh 3, boleh 2. Berdua cukup ya. Karena nggak terlambat nadinya dalam 10 detik kita langsung tunjukkan bahwa pasien ini nanti jatuh. Dua tangan ya, posisi tangannya ditaruh di. Kalau perempuan guntingnya udah kemana-mana biasanya apa? Jadi kita tambah ke tulang yang paling keras. Ya. Ya boleh ya. Udah iritannya udah cukup segini ya. Nah, idealnya itu 100 kali per menit ya. Biasanya penandanya itu kita pakai lagu biasanya dokter kita. Ya, pas dibuka. Coba. Kita touch. Kedalamannya 5 cm. Tekan 5 cm. Nah, terus kita boleh tekan lagi setelah dia kembali sempurna dulu dadanya baru di. Ini terlalu lambat. Ya, begini ya. Ya, betul. Yang ini lagi ya, karena nyawa berharga sekali ya, apalagi kita sendiri istilahnya kan. Sip, terima kasih Pak. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Alamat. Lanjut ya Dok. Lanjut berikutnya ya. Butuh 3 penolong. Butuh 3 penolong. Satunya gantian, satunya diabetes, satunya Iya. Tapi harapan kita nanti kan di dunia nyata ini nggak ada lagunya ya. Nah, ya sampai semua orang harus nyobain kan. kayaknya cuma baru berapa kali kan? Kita nggak sadar kita. Betul ya. Kalau karena ini tempatnya sudah di datar ya sudah aman, jadi kita langsung ke cek respon. Cek respon.
Panggil ya, respon suara dulu ya, panggil dulu. Kuat Pak. Terus nggak respon nih ya. Apa kurang kuat nih panggilnya gitu ya. Memang dia biasanya lepas bumi nggak bangun dong. Terus langkah berikutnya setelah bantuan datang kita konfirmasi. Nanti jatuh nggak nih Pak? Untuk tahu itu kita cek lagi ya, silakan dikerjakan. Caranya dari tengah dulu kita, dari tengah tuh yang paling kita cari pertama kali adalah jakut. Kalau ada laki-laki, kalau perempuan ya nggak aja di tengah leher. Kita ya geser aja nih Pak, sedikit ya 2 atau 3 cm. Kita cari denyut karotisnya, denyut nadi ya. Nggak ada, temannya boleh ikut bantuin sebelahnya ya, konfirmasi ya. Ada 2, sebelah kiri sama sebelah kanan. Itu boleh. Iya. Terapa nggak gitu ya? Kita kadang ragu kan, terapa nggak nyadinya? Ada. Posisi tangan. Ya, ini ketinggian nggak kira-kira? Kita penandanya di puting biasanya. Tinggi puting, ya. Betul, siap. Ya. Terus tangannya jangan tekuk ya, lurus, kokoh gitu karena kita nggak pakai bicep mukanya, kita pakai. Jadi kita pakai tes ya, diramanya ya, kecepatannya, kedalamannya sama lapangannya. Ya. Ini kira-kira terlalu cepat atau terlalu lambat nih? Target kita tuh di tulang, Pak. Kalau kita capek Pak, jadi kita nggak boleh Paksain. mendadak gitu. Kita harus siapin dulu siapin orang yang lain untuk siap-siap aku capek. Ya. Terus yang bantu juga lihat-lihat nih kalau udah mulai capek jangan tunggu. Ini kan interupsi jadinya kan? Langsung. Ya lanjut. Interupsi dulu, siap-siap ya, siap-siap ya gitu. 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Ini bahunya di tengah-tengah paha kita. Betul, lipas. Lagi pakai punggung dorong. Karena kalau dia ditetapkan, kalau di kita pakai Iya. Lanjut. Iya. Ada lagi? Tadi ada tambahan kayaknya Dok ya. Pertama kita aman diri, aman diri. Ya. Jadi sebelum nolong pasien kita yakin kita aman dulu. Kalau misalnya memang lagi bencana atau misalnya kayak apa. Tapi pentingnya kan kadang kita juga punya kapasitas jangan sampai dari pasien serangan jantung kita ikut serangan jantung gitu. Nah, jadi nggak apa. Yang penting kita bisa delegasiin orang, misalnya ada security, benefit ya, untuk dia RDP. Tapi kita tahu dulu yang pentingnya high quality CPR atau pijat jantung yang bagus dan benar yang mantap itu yang pas itu nanti kita yang maju. Ya. Saya pun kalau misalnya ada 3 pasien, nah ampun ya kadang-kadang perawat-perawat yang masih ini ya yang ini ya. Tapi Kak kalau ada diskusi boleh nanti kalau ada yang Iya gitu. Kadang-kadang ini ketika kita lihat gampang. Ada kuat, setelah itu cek lagi kandungan tidak terabah, baru dilakukan ceknya. Tapi biasanya kalau di dalam biasanya tapi kalau misalnya dilaksanakan balik atau lupa salah satu step, misalnya paling sering itu kalau konsepnya lupa. pertanyaan kalau kapan berhentinya capek nih kan udah 5 orang 6 orang satu bulan. Informasi Bapak Reza selaku manajer PPK STS Bulog, yang kami hormati Dr. Andre Saputra selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Dr. Yovita Sarimetkono selaku Direktur Rumah Sakit Wasit Imam Muntoh,
Dan kami ucapkan selamat datang kepada para peserta First Aid Training pada pagi hari ini. Bagaimana untuk kabar bapak-bapak para peserta First Aid Training hari ini? Dalam keadaan sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.